Halo teman-teman semua, mungkin kita tidak asing lagi ya mendengar kata kesehatan mental atau mental health. Tapi apakah teman-teman tahu apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi ketika seseorang berada dalam keadaan yang tenang dan tentram sehingga ia dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupannya dengan baik. Kesehatan mental itu sangat mempengaruhi kinerja seseorang loh teman-teman, terutama di tempat kerja. Dimana jika seseorang memiliki kesehatan mental yang buruk, otomatis kinerja orang tersebut akan menurun dan mengganggu seluruh aktivitas kehidupannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa pada kesehatan mental terdapat aspek psychological well-being, di mana psychological well-being adalah kondisi sejahtera yang mencakup emosi dan suasana hati yang positif seperti kepuasan, kebahagiaan, dan tidak adanya emosi negatif seperti stres, depresi, kegelisahan, serta adanya kepuasan dengan kehidupan dan kemampuan menilai hidup secara positif dan merasa baik. Dapat dikatakan setiap individu yang bekerja pasti membutuhkan kesejahteraan agar tetap sehat dan stabil saat bekerja, dan tidak akan berdampak juga pada kesehatan mental individu. Oleh karena itu, kami kelompok 1 kesehatan mental di tempat kerja akan membahas psychological well-being yang bertujuan agar teman-teman dapat mengetahui apa sebenarnya kegunaan dan pentingnya psychological well-being bagi guru dan bahkan pekerja lainnya. Kami juga ingin memberikan beberapa tips dalam upaya meningkatkan psychological well-being pada guru yang akan pensiun yang telah kami dapatkan dari hasil wawancara di salah satu SMP di Padang. Perkenalkan anggota kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Fadila dengan nomor BP 2010321020, Angela Valencia dengan nomor BP 2010322038, Ines Evira dengan nomor BP 2010321037, Madu Zahratul Dewa dengan nomor BP 2010321001, Sarah Fadila Huta Barat dengan nomor BP 2010322007, Sally Lucianti dengan nomor BP 2010322030, dan Sonia Noveria Delia dengan nomor BP 2010321031. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu bagaimana sih sejarah kesehatan mental itu. Jadi pada awalnya kesehatan mental tidak diperuntukkan untuk setiap individu pada umumnya, namun hanya terbatas pada individu yang mempunyai gangguan mental. Akan tetapi sekarang kesehatan mental diperuntukkan bagi setiap individu, baik yang memiliki gangguan mental maupun bagi individu yang sehat mental. Saat ini, banyak organisasi yang aktif menggalakkan kesehatan mental, seperti World Federation for Mental Health dan World Health Organization atau yang dikenal sebagai WHO. Terdapat 2 faktor yang paling umum yang dapat mempengaruhi kesehatan mental di tempat kerja, yaitu yang pertama, hubungan interpersonal atau pola komunikasi. Hubungan interpersonal dan pola komunikasi yang efektif di tempat kerja akan berpengaruh terhadap kesehatan mental individu-individunya. Sebaliknya, hubungan interpersonal dan komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan problem mental atau tekanan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres di tempat kerja. Yang kedua, faktor psikologis dan sifat kepribadian, di mana kondisi psikologis sebagai sebuah emosi, sikap, kebajikan moral, sifat kepribadian, atau sebuah cara merespon yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesehatan mental. Kami akan membahas mengenai psychological well-being. Psychological well-being merupakan suatu kondisi di mana individu mampu dalam menentukan keputusan hidupnya secara mandiri, mampu menjalani hubungan yang positif dengan orang lain, mampu menguasai lingkungannya, mampu menentukan dan menjalani tujuan hidupnya, mampu menerima diri sendiri secara positif, dan mampu mengembangkan potensi dalam dirinya dari waktu ke waktu. Menurut Riff, terdapat 6 dimensi dari psychological well-being, yaitu self-acceptance atau penerimaan diri, yang merupakan kemampuan individu dalam menerima dirinya sendiri secara keseluruhan baik pada masa sekarang maupun pada masa lalu. Positive relation with other atau hubungan positif dengan orang lain, yang merupakan kemampuan individu dalam menjalin hubungan yang positif dengan orang lain di sekitarnya.
autonomi atau otonomi, yaitu merupakan kemampuan individu untuk bebas namun tetap dapat mengatur hidup dan perilakunya. Environmental mastery atau penguasaan lingkungan, yang merupakan kemampuan individu dalam mengatur lingkungannya, dapat menciptakan dan memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungannya, serta mampu mengontrol lingkungan sesuai kebutuhannya. Purpose of life atau tujuan hidup. Individu yang memiliki purpose of life atau tujuan hidup merupakan individu yang tahu dengan jelas apa tujuan arah hidupnya. Personal growth atau pertumbuhan pribadi. Individu dengan personal growth memandang bahwa dirinya merupakan individu yang selalu tumbuh dan berkembang. Faktor yang mempengaruhi psychological well-being yaitu usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, budaya, dukungan sosial, dan daur hidup keluarga. Apabila psychological well-being dikaitkan pada individu menjelang pensiun, maka kesejahteraan psikologis atau psychological well-being merupakan keadaan bahagia, kepuasan hati yang menyenangkan yang timbul bila kebutuhan dan harapan tertentu individu terpenuhi. Di mana ketika individu berada pada masa pensiun, masa ini dianggap sebagai krisis dan transisi dari bekerja menjadi tidak bekerja atau pensiun, dan merupakan suatu stresor kehidupan bagi orang yang menjalaninya. Masa-masa ini cukup kritis dalam perjalanan hidup seseorang dan mempengaruhi kesejahteraan hidupnya kelak. Erikson menambahkan, orang yang memasuki masa pensiun akan mengalami krisis identitas akibat ia mengharuskan untuk melakukan perubahan peran yang drastis, dari yang semula menjadi seorang pekerja yang sibuk dan penuh percaya diri menjadi seorang pengangguran yang pekerjaannya tidak menentu. Dalam mencapai psychological well-being pada fase lanjut usia ini, manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk berinteraksi. Kekuatan dukungan sosial yang berasal dari relasi terdekat seperti keluarga dan teman dekat merupakan suatu proses psikologis untuk menjaga perilaku sehat seseorang, sehingga tercapainya psychological well-being pada individu menjelang masa pensiun. Kebahagiaan dan kesuksesan di masa tua merupakan dambaan setiap individu menjelang masa lanjut usia. Hal tersebut dapat tercapai dengan memenuhinya psychological well-being pada individu. Untuk itu, kami ada beberapa upaya untuk meningkatkan psychological well-being bagi guru yang menjelang masa pensiun. Yang pertama, mencari dukungan sosial dari lingkungan dan keluarganya, di mana ketika mulai berada di masa peralihan, individu harus mulai menerima kondisi baru yang akan dijalaninya. Maka dari itu dibutuhkan penerimaan dalam diri agar mendapat kesejahteraan psikologi bagi dirinya. Oleh karena itu, sangat penting bagi individu mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan dan keluarganya. Semakin tinggi dukungan sosial yang didapatkan oleh individu, maka semakin rendah kecemasan individu dalam menghadapi pensiun. Yang kedua, bersyukur tentang apa yang selama ini ia punya. Merasa bersyukur mengarahkan pikiran kita pada hubungan dengan Tuhan dan menghindari dari perasaan tidak menyenangkan serta bentuk penderitaan lainnya. Ketika kita terus mempraktikkan rasa bersyukur terhadap nikmat yang dikaruniakan Tuhan, otak kita mengingatkan bagaimana hubungan kita dengannya, membuatnya lebih mudah bagi kita untuk menemukan jalan kembali kepadanya. Selain itu, banyak penelitian yang membuktikan bahwa rasa syukur berkaitan dengan psychological well-being yang baik, dan dengan demikian membantu terbangunnya hubungan sosial yang bermakna dan bertahan lama. Sekian informasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton.